Ya, bismillah. Kawin mut'ah. Di antara berbagai macam jenis emosi yang mengontrol dan mengendalikan perilaku kita, wahai kekasihku, seperti ketika rinduku kepadamu sedang menggeliat, seperti rasa penasaran dan ingin tahu terhadap ilmu pengetahuan, kemudian rasa keterharuan terhadap penderitaan orang lain dan lain sebagainya. Yang paling menentukan dapat membedakan zaman primitif dengan zaman modern adalah karena keingintahuan terhadap ilmu pengetahuan. Tapi sebaliknya, gejala-gejala munculnya nervous breakdown pada dirimu, wahai kekasihku, adalah dimulai sejak engkau meyakini terlalu berlebihan bahwa apa yang telah engkau lakukan dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting sekali, tetapi kemudian tidak mendapat penghargaan dari siapapun. Kemudian rasa takut yang bersifat kolektif pada teman-teman yang ada di sekitarmu telah memicu insting kelompok menjadi liar karena gagasan dan pemikiran-pemikiranmu yang tidak berkenan menurut mereka. Selanjutnya memantik sifat ganasmu terhadap kelompok mereka, karena engkau merasakan bahwa mereka tidak mampu memberikan apresiasi terhadap apa yang kau lakukan. Padahal itu semua adalah untuk kepentingan mereka. Lebih lanjut lagi, engkau dikucilkan dari kelompok mereka. Alangkah lebih bermanfaatnya apabila engkau dalam segala urusan senantiasa dan selalu memasang marka tanda tanya atas segala postulat, asumsi, dan hipotesa yang dianggap benar. Selanjutnya, dalam menghadapi pikiran berseberangan dengan teman-temanmu, hadapilah dengan berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi, dengan dialog dan diskusi, bukan dengan kekerasan. Kemenangan yang berlandaskan kekuasaan dan kekerasan adalah kemenangan semu. Andaikan engkau menyampaikan suatu kebenaran kepada salah seorang temanmu, kemudian kebenaran yang engkau sampaikan tidak sesuai dengan apa yang diyakininya, nanti dia akan dengan hati-hati, dengan teliti, dan cermat menguji dan mempelajari. Sekalipun demikian, tidak mudah akan cepat mempercayai. Akan tetapi, ketika apa yang engkau sampaikan sesuai dengan keyakinannya, akan segera percaya sekalipun tanpa bukti. Silakan pelajarilah mitologi lebih mendalam lagi. Nanti, engkau akan dapat mengerti bagaimana menafsirkan gejala-gejala seperti itu. Kuperkenalkan kepadamu, wahai kekasihku, untuk mencicipi buah mangga dari pohon yang ada di depan rumahku. Engkau petik dengan cara yang baik, dan engkau memilih yang sudah matang betul. Tetapi jangan dengan menggunakan kekerasan, melempari pohon mangga dengan batu. Kekerasan akan menghilangkan segalanya. Aku lebih pandai menulis daripada berbicara. Itulah sebabnya kesulitanku yang sesungguhnya, aku tidak dapat banyak bicara. Sehingga seringkali ketika aku berbicara, aku merasakan apa yang aku bicarakan tidak serupa dengan apa yang aku maksudkan.
Setelah aku sering mengalami kegagalan dan paham akan makna kegagalan, sekarang aku sangat mengerti sekali bagaimana cara meraih keberhasilan. Salah satu kebijakan yang menjadi peganganku sekarang, wahai kekasihku, adalah aku tidak berharap imbalan. Aku tidak berharap imbalan darimu atas apapun yang aku berikan dan apapun yang aku persembahkan kepadamu. Semata-mata apa yang aku harapkan hanyalah untuk menghindar dari penyesalan, supaya nanti aku tidak menyesal di hari kemudian. Lalu cita-cita kita bersama jangan dikaitkan dengan harta kekayaan. Yang penting apa adanya. Kemudian kita syukuri saja segala karunia-Nya. Apalah artinya kita bercita-cita ingin jadi orang kaya, sedangkan orang-orang yang sudah kaya raya juga ternyata hanya sedikit sekali yang benar-benar bahagia. Mungkin saja masih banyak seluk-beluk dunia ini yang belum engkau ketahui. Mengapa orang-orang yang baik hatinya banyak yang tidak kaya? Sebaliknya, orang-orang yang berhati busuk punya harta berlimpah ruah. Sekalipun demikian, yang dapat dipastikan, orang yang hatinya baik pasti bahagia. Ternyata sesungguhnya kehidupan ini, wahai kekasihku, tidak lain hanyalah persaingan antara kita. Masing-masing menolak keras menjadi korban. Tetapi walau bagaimanapun, kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang terinspirasi oleh cinta dan mendapat pencerahan dengan keilmuan dan pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu sendiri pada hakikatnya bukanlah bertujuan membangun kebenaran-kebenaran yang abadi, melainkan hanya melakukan pendekatan-pendekatan idealis tanpa klaim kecermatan yang final dan sempurna. Realita yang dapat kita amati bahwa suatu pendapat yang dapat diterima secara luas tidak dapat dijadikan sebagai bukti bahwa pendapat itu tidak mengandung kekeliruan. Sebabnya suatu pendapat dapat diterima halayak ramai bukan karena kokohnya argumentasi, melainkan bisa jadi karena mayoritas manusianya yang dulu. Lamunan adalah tempat mencari kenyamanan, bukan tempat pelarian. Silakan, boleh saja engkau melamun. Terlalu banyak orang-orang besar di dunia, wahai kekasihku, berawal dari lamunan. Kesalahpahaman terbesar dalam kehidupan manusia adalah anggapan bahwa semakin tua semakin bijaksana. Tapi nyatanya, semakin mereka bertambah usia, tidak otomatis menjadi bijaksana, melainkan hanya sekedar lebih berhati-hati saja dalam meniti kehidupan. Tidak usah menunggu tua, wahai kekasihku. Sejak sekarang engkau mesti lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat-pendapatmu yang sangat idealis. Tetapi juga jangan terlalu takut ketika ada orang yang menilai pendapatmu nyeleneh. Memang nyatanya pendapat-pendapat yang sekarang acceptable, dulunya juga dianggap pendapat yang aneh. Setiap ilmu harus melakukan pembakuan terma, juga harus membuat wilayah teritorial keilmuannya. Akan tetapi imajinasi tidak harus punya batasan dan tidak dapat dibatasi. Engkau senantiasa menasihati orang lain dengan apa yang engkau lakukan.
Tetapi banyak juga orang tidak pernah menasihati orang lain, padahal dia sendiri selalu melakukan. Dapatkah kiranya engkau memberi penasihat kepada orang dengan sesuatu yang memang sedang diperlukan? Selebihnya, engkau simpan saja untuk dirimu sendiri. Atau boleh jadi, mohon maaf, sebenarnya engkau habiskan usiamu dengan keyakinan yang sangat kuat bahwa engkau berjuang untuk membela pemikiran-pemikiranmu. Padahal sesungguhnya yang engkau bela adalah pemikiran-pemikiran orang lain yang telah lama tertanam dalam otakmu sendiri. Aku kira hanya satu cara yang dapat menyelamatkan manusia, yaitu kerjasama yang kita buat antara seluruh umat manusia di dunia ini. Berdasarkan kesetaraan sebagai manusia, dengan tidak dikaitkan dengan suku, bangsa, agama, dan warna kulit. Manusia mesti dihormati hanya sebagai manusia. Seringkali kita melihat fenomena di dunia ini agaknya seperti idealisme bila dilihat sepintas. Tetapi ketika dikorek lebih dalam, ternyata di dalamnya menyimpan kebencian. Yang pasti, engkau tidak mungkin dapat melakukan perbaikan-perbaikan atas segala kesalahanmu dari dulu sampai sekarang. Akan tetapi yang mungkin dapat engkau lakukan adalah bagaimana engkau mampu menghindari dari apa saja yang sekiranya dapat mengganggu emosimu atau yang dapat menyakitkan hatimu. Jangan pernah merasa takut kehilangan seseorang yang pergi meninggalkan dirimu. Biarkan saja. Nanti akan datang orang lain yang lebih baik lagi. Mungkin engkau dapat merasakan ada waktu-waktu tertentu yang engkau rasakan bahwa ternyata tidak ada yang dapat membuat dirimu lebih baik dari kemarin kecuali kebaikan-kebaikan yang engkau lakukan untuk dirimu sendiri. Adapun mencintai orang lain dan memberikan perhatian kepada mereka adalah sebagai bunga-bunga yang menambah semarak taman surgamu. Kalau begitu aku keluar saja dari jalur sosiopolitik. Putusmu dengan tiba-tiba. Sehingga dengan spontan kurespon memenggal ucapanmu. Ikut aku di jalur sosiokultural saja. Ini jauh lebih nyaman. Lalu engkau tertawa riang. Aku setuju, cetusmu lagi sambil memelukku dan membenamkan wajahmu di dada. Sambil kuelus-elus kepalamu, kukatakan kepadamu, nanti pesta perkawinan kita di kampungku saja dan tidak usah mengundang teman-temanmu. Tenang apa? Tanyamu terkaget sambil menatap wajahku. Takut barangkali ada aroma politik yang menyelinap. Nanti dikiranya perkawinan kita ini sebagai perkawinan politik. Ulasku lebih jelas. Engkau hanya manggut-manggut. Lalu lanjutku lagi. Perkawinan politik itu seperti perkawinan mut'ah. Hanya untuk sementara dan buku nikahnya aspal. Kalau perkawinan pemikiran seperti apa? Tanyamu sambil tertawa terbahak-bahak. Dalam buku nikah perkawinan pemikiran, nanti di halaman terakhir terlalu banyak poin-poin sighot taklid talak. Apabila, lalu di penghujungnya maka jatuh talak 1,
Dengan jawabanku seperti itu, membuat engkau tertawa terbahak-bahak semakin keras. Setelah berhenti dari gelak tawamu, tiba-tiba engkau memelukku lagi. Semakin erat sambil mengatakan, I do love you. Dengan suara perlahan hampir tak terdengar, tapi sangat meyakinkan. Indramayu, Abdul Syahkur Yasin.